Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang tiang hormati dan muliakan Dani-dani al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatid, saya yang hormati para penglingsir, para sesepuh, mami-mami, bapak-bapak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring aturang puji syukur tiba sila Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik niki tiang pelunggum sami masih merasakan begitu banyak karunia Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan tiba tiang pelunggum sami, sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi waktu ini kita gunakan untuk ibadah. Waktu ini kita gunakan untuk beramal saleh. Waktu ini kita gunakan untuk menghadirkan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf sami jamaah nggih, lamun sekedar irup, makhluk si lain masih irup. Sampai kau jaran masih erup sami jamaah. Lagu erup penia beda dengan tiang pelunggum sami. Kalau kita ada amanah, ada amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita semua dibanding makhluk yang lain. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Kami sudah menitipkan amanah ini kepada langit dan bumi. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ternyata mereka angkat tangan semua. Oh dik bani, oh dik mampu. Langit bumi din bani kena sanggup. Ternyata sa sanggup memikul beban itu adalah manusia. Ita sa sanggup laik. Ita saya yakin ujuk nenek beriman mati, dan kita semua bersaksi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita ini siap untuk melakukan ketaatan ibadah-ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung tiang pelunggum sami masih tekican irup nggih, mumpung kita semua masih bisa bernapas, masih tekican sehat walafiat sami jamaah, maka sila daripada ngiring pacu, ngiring solah-solah, ngiring keloe-peloe amal, peloe embung, peloe tabungan untuk tiang pelunggum sami bahagia le akhirat kelak sami jamaah. Ya, oleh tengatan selaput tiang pelunggum sami ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki sami jamaah ibarat sawah ladang, kebun, gumi paer untuk tiang pelunggum sampai kebahagiaan di akhirat kelak. Sami jamaah, kita berdoyangat kebun nggih. Taruhlah berdoyangat bangket. Lagu bangket nikin de terungun. Ndek tisi ni sisa solah, ndek lalu betaletan. Pokok mencuekan wah niki tiang. Kira-kira bau tiap panen. Ini tiap mata di tuah taletan napi-napi, di tuah rungun, di tuah loboyan, di tuah rabon. Kira-kira dunia barak menu masih sami jamaah. Lamun dunia mutnya lalu doang ngerup. Dek milih rungun cuek yang pelunggum samin, dek milih solah-solah tentang betala-tali dunia.
maka tentu tiang pelunggu sami tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Maka bersyukurlah tiang pelunggu sami, alhamdulillah. Ndek kapun ni kajum linggih menjan. Ndek kapun ni kajum batur lek driki tiang. Seluik-luik taut sak pengajian tiang untuk kelemak subuh barang meniki, masya-Allah. Benar-benar jamaahnya baik laki maupun bini, semangatnya luar biasa, cemoh, senang, bahagia. Maka subhanallah, pantas pelunggu sami mendapatkan predikat sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Lamun sida pada seriuk dengan datang ojok masjid, demen ojok masjid, bahagia ojok masjid, apalagi kelemak barak makin niki, ben nyet ben telih sila. Hailah boleh tahu kembe-kembe sila. Ala luayan dia rapat-rapat kaci ibu masjid Bani. No ke juluk. Bali terapat doa lagu dit Bali hamandi niki kena tiang. Si telih sila. Lagu Nabi bahasa Nabi. Masya Allah, lamun seriuk dengan secemoh senang bahagia jok masjid kelemak-lemak barak meniki, fashhadu lahu bil iman, ni wah tentu jati dengan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beriman di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dendek pada ipuh bersolawat, dendek pada abot bersolawat, dendek pada malas bersolawat. Jamaah bini nunasan ele muri niki jamaah bini ara sabde utang te berdua mutang ara utang Pelinggi sami berdua mutang apa ndek balik je dengan sugih doang dilarang utang. Sami jamaah, salawat niki bukan hanya sekedar sumber pahala, dan hanya sekedar wasilah tiang pelunggum sami yang tingat isi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya basan sahabat Nabi Ubay ibn Ka'ab datang tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membahasa, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Ya Rasul, tiang niki jangan sandi kuah putus bersolawat dilek pelungguh, bilang waktu, bilang saat, lek kuah pentelahan saran bersolawat. Lagu milik sak tepang dengah dilek pelungguh. Pira jantat sak mula tak bersolawat, adik sak maulah gawen. Kam aj'alu laka min salati alaika ya Rasulullah. Pira ja jumlah adik sak maulah. Adik sak maulah jauh tasbih kan mano? Adik sak tahun pira tak bersolawat, bilang jelu bilang malam. Enggak bahasa Nabi masyita terserah sida. In zitta fa huwa khairul lak. Lagu lamun siri luwe siri solah. Beliau berdoa dalam doa tiang pelunggum sami kan arab baik, Allah ican kaji selamat ya Allah kan menu arab baik tak sah khusus. Lamun menu jaya Rasul ar-rub'u ya Rasul, seperempat doa niki solawat doa ngisin mununa sang petunjuk ya Rasul. Nuna berembe ma syi'ta in zitta fa huwa khairul lak. Terserah sida lagu lamun sire luwe sire solah. Lamun mentu ya Rasul jan nispuhu ya Rasul, setengah benani janggaan solawat doa kisin setengah niki berembe menurut pelungguh. Terserah sida lamun sire luwe sire solah. Thulutsain ya Rasul, 2/3 doa saya semuanya solawat isin mununa sang berembe petunjuk. Terserah sida lamun sire luwe sire solah, lamun menu jaya Rasul ane solawat doa kisi berembe. Nabi bahasa Nabi, idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk. Lamun sida luwek doang tam bersolawat terus bersolawat,
maka dua hal yang engkau dapatkan berikutnya. Apa itu? Napiruan kemelek, napiruan hajat. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini, insya Allah akan tercukupkan, akan dikabulkan, akan dipenuhi oleh Allah. Dan yang paling penting sami jamaah, selaput dosa bandut yang pelunggum sami ginta ampunang isi desida Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di zaman Khalifah Uthman bin Affan, arak sopok dengan sami jamaah, wah lelah lalon penang silawai utang. Ya berketuan baru arak dengan ngutang apa dia letik. Soal dia jamak dengan ngutang. Lek zaman Nabi jaga masih tetap meluik dengan ngutang. Lain lek zaman Khalifah masih meluk arak dengan ngutang. Penang lalon sami jamaah. Ternyata beliau memang walaupun banyak hutang dah pernah berhenti untuk solawat. Ia si hebat, terus bersolawat. Dia luah kurang elek siun dan bersolawat. Kita harap dengar soal demak siu kelemak lagi. Nikmat balik berlaun nggih. Laun kebian insya-Allah siu jari. Mudah-mudahan. Siu bilang jelo siu. Terus sambil salunas ujuk nenek, ya Allah, gama berminta adik saya terlunasi utang, ya Allah. Sulen sak bersolawat. Sami jamaah, konteks cerita orang ini karena dia memang terus bersolawat atas izin Allah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu dalam mimpi niki sami jamaah matur tiba baginda Nabi, ya Rasul, tiang niki luwe lalu utang. Berbicara adik saya terlunasang utang. Dalam mimpi itu disebutkan sami jamaah, Nabi basan baginda Nabi, nani mau lalu jok khalifah tu salam aku oleh khalifah suruh bayar utang sida. Meno jarin ya Rasul, mu andai nak berketuan apa buktiin? Apa bukti ada saat ni yang percaya khalifah ni kini tidak baik kena wak mimpi wabian kan dia nak dengan yang percaya tiang mimpi wabian awak terserah sida kan belum tentu apa buktinya. Ya bahasa Nabi SAW dalam mimpi itu sami jamaah barak khalifah nia biasa nin wah kurang elesiun tan bersolawat lagu kembin wibian je ia kurang elesiu mungkahan bersolawat aruan tedem enggak ada honit tu oleh julur khalifah. Sami jamaah keesokan harinya beliau mendatangi khalifah di istana. Tidak dibolehkan untuk berjumpa dengan khalifah oleh pengawalnya. Non yak milih tercegat. Kenapa? Karena untuk berjumpa khalifah tentu ada aturannya. Dia nesok, dia sembarang-barang dakan batul khalifah masih arat tan cara protokoler kan menikah. Tentu harus ada izin, harus berdaftar dan lain sebagainya. Ternyata di akhir pertemuan, wabih dengan luwek pertemuan, ujung-ujungnya sami jamaah, ya pun matur pengawal niku. Ya khalifah, arak dengan samalit lalu berdait ke pelungguh menunasang petunjuk. Ane surun tamu bahasa. Dia melu atas suruh tamu apa hajat tam sida, apa kemelek mau kembali ke boya. Enggak bahasa dengan niki dia. Wahai khalifah, salam baginda Nabi tipak sida. Mun tinjut khalifah ni kisulan sa ngelelek tadan aro sida jak lek macam-macam bentah. Baginda Nabi sampun meninggal. Dah kak menu lagu wan nitip salam melek pelinggih. Tiang mimpi berjumpa dengan baginda Nabi. Mu Nabi bahasa khalifah, apa bukti mimpi? Tiang tersuruh menghadap pelinggih berbentak adik sak lunas utang. Oh menu? Apa bukti menani adik sak percaya entam sida mimpi mu Rasul nitip salam ojo kaku. Nabi bahasa sahabat niki dia, wahai khalifah, kata Rasul, anda terbiasa mengucapkan salawat lebih daripada 1000, paling tidak 1000 kali setiap hari. Ternyata semalam Tuhan tidak menjampai 1000, Tuhan tertidur.
Nabi bahasa khalifah tetum lamun menujang tetum berdait kecil baginda Nabi karena khalifah ni kini wah kurang elesiu sami jamaah ya gawin modok ero pendengar laik sami jamaah termasuk utang barihin arak doang langan kan ini wasilah ya ran wasilah ndek langsung terbayang lagu badik wasilah itu ada petunjuk-petunjuk itu ada kenapa salah satunya adalah memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun itu piran terdemak solawat yo ini insiu saja lo deman nggih nah cobaan satu kul hasa mendak ni siu solawat misal karena mohon maaf tidak ada yang mustahil dalam hidup ini kalau kita sudah benar-benar cinta kepada seseorang kita sebut dia terus itu menunjukkan kita ingin serius kita ingin benar-benar berjumpa dengan baginda Nabi maka yakin Allah juga akan mempertemukan kita lagu itu melet doang ngarak merasa melet mecak si melet lagu itu bersolawat paling 5 kali engkah tutup 10 engkah lemes ndit wah sademakan sampai andai nak taek juk 100 500 musiu terus stabil maka yakin Allah akan memberikan hal-hal yang tidak mungkin dalam kehidupan tiang pelunggum sami. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di tahun baru 1446 Hijriyah. Kita tahu sami jamaah penanggalan tahun di dalam kalender Islam itu diawali ditandai dengan peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam sejarah Islam sami jamaah banyak peristiwa-peristiwa yang penting, peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah terjadi dalam Islam. Ada kelahiran baginda Nabi, ada juga penerimaan baginda Nabi terhadap wahyu, pengangkatan Nabi sebagai seorang Nabi. Tetapi kenapa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab justru memutuskan peristiwa hijrah inilah yang menjadi penanda tanggal atau tahun dalam kalender Islam? Ternyata sami jamaah peristiwa hijrah inilah yang menjadi tonggak dasar utama peradaban Islam, pengembangan Islam di seluruh dunia itu terjadi setelah peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kita melihat Islam, sejarah Islam, bagaimana proses Islam disebarkan oleh baginda Nabi di Mekah, apa kurangnya beliau sami jamaah? Apa yang kurang dari dakwah beliau? Tidak ada yang kurang. Tetapi subhanallah, ternyata orang-orang kafir Quraisy benar-benar menentang baginda Nabi. Padahal kalau kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, baik itu ayat yang sifatnya kauniyah, secara logika sudah mereka lihat, secara wahyu mereka juga mendengarkan wahyu-wahyu diturunkan, ternyata mereka masih antipati terhadap Islam. Mereka menolak kedatangan Islam. Bahkan kita ingat sami jamaah sejarah di saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Muhammad, tolong berikan peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu. Begitu beliau mendapatkan wahyu ini sami jamaah, beliau kumpulkan semua keluarga-keluarga pembesar Arab, Bani Quraisy, Bani Abdul Muttalib, semua yang ada di situ dia kumpulkan. Di mana? Di Bukit Safa. Beliau naik ke Bukit Safa, berpidato beliau di sana. Setelah terkumpul semua kabilah-kabilah niki, beliau naik berpidato di atas Safa. Nabi bahasa Nabi, saudara-saudaraku sekalian, sekiranya saya saat ini bercerita kepadamu, di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian.
ada pasukan onta yang akan datang ke sini. Kira-kira kalau saya cerita, kamu percaya apa tidak? Orang kafir mengatakan, Nabi, ma jarrabna 'alaika kadziban ya Muhammad, tidak ada alasan untuk kami tidak percaya. Kenapa? Karena kami kenal Anda itu orang yang jujur, tidak pernah dusta sama sekali. Tapi apakah mereka beriman? Padahal mereka sudah lihat, mereka bersaksi bahwasanya orangnya yang namanya Nabi Muhammad itu jujur, orangnya baik, orangnya tidak pernah macam-macam. Tetapi subhanallah, mereka justru antipati. Apalagi pamannya yang kita sebut dengan Abu Lahab. Sampai-sampai Abu Lahab itu berteriak di hadapan baginda Nabi dan di hadapan hadirin, ya Muhammad, tabban lak, celaka kamu wahai Nabi Muhammad. Alihada jama'atana, untuk urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami semua? Mula benar sidik lah, kira-kira benar. Saya jamaah, celaka engkau wahai Muhammad. Lihat, sampai seperti itu mereka menolak kehadiran agama Islam. Sehingga sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun banyaknya ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran itu, mukjizat yang mereka lihat di hadapan mereka, tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam, baginda Nabi pada saat itu, untuk melakukan hijrah. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin belajar banyak hikmah dari perjalanan hijrah, terutama dari orang-orang muhajirin dan ansar. Muhajirin, hamdalillah Allah, mereka-mereka yang sebelumnya mendiami kota Makkah, kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan sukarela, dengan hanya mengharap ridha Allah, mereka keluar dari tempat kelahiran mereka, meninggalkan sanak pemilih, meninggalkan harta benda, meninggalkan aset. Yang penting mereka bisa berhijrah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang orang-orang muhajirin. Nabi Malik nenek, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan tentang orang-orang muhajirin, dan kita harus banyak belajar dari mereka. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr tadi? Lil fuqara, mereka ini sami jamaah sanggup menjadi orang miskin, sanggup menjadi orang fakir. Ada bedanya fakir dengan miskin sami jamaah. Kalau miskin itu adalah orang yang tidak berpunya, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dia masih ada akses untuk mendapatkan itu. Masih tahu begawian, lagu sintung cukup doang, sintung arak isin pada saat nikah saja, ya orang miskin. Lagu lamun fakir niki sami jamaah di bawah miskin. Wah dinarak napi-napi, dinarak langan boyaan malik. Ya wah tulen dengan jelang sekali. An meta dinarak sina meta, dinarak ketahuan, dinarak langan dia meta, dinarak akses. Apalagi untuk dia makan pun itu juga tidak ada. Inilah orang-orang yang disebut dengan fakir. Siapa mereka yang fakir di mata Allah? Ternyata orang fakir ini orang muhajirin. Lil fuqara. Kemudian al-muhajirin, orang-orang yang fakir karena mereka berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kota Mekah. Itu semuanya atas perintah Allah.
Demi Allah dan demi Rasulullah mereka rela meninggalkan semua harta kekayaannya. Bapak Ibu, mereka berani menjadi orang fakir demi Allah dan Rasulnya. Subhanallah, hanya sekedar untuk menjaga iman, menjaga kemurnian akidahnya, mereka rela meninggalkan harta bendanya. Padahal mereka perlu harta benda, mereka juga punya aset di Mekah, tetapi Allah mengatakan tinggalkan semua itu. Lihat, inilah keimanan yang luar biasa. Demi iman, demi Allah, demi Rasulullah, mereka tidak mementingkan harta. Padahal dia butuh harta, tetapi itu tidak penting baginya. Kenapa? Yang paling penting adalah bagaimana saya dekat dengan Allah. Sehingga kalau bicara harta benda, nyawa sekalipun mereka tinggalkan. Inilah mati Allah, orang muhajirin yang harus kita hadirkan nilai itu, yang kita harus contoh kepribadiannya. Mereka rela miskin, rela tidak berpunya, yang penting iman mereka jaga, iman mereka kuat. Makanya mohon maaf, ada salah seorang sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Suhaib Ar-Rumi ini kisah jamaah, awalnya orang kaya, bapaknya pun hakim pada waktu itu sebelum dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia diintimidasi oleh keluarganya sehingga dia dikucilkan, diusir dari rumahnya. Tetapi dia berusaha karena memang ahli di bidang bisnis. Ternyata dia kaya luar biasa di kota Mekah. Pada saat itu hati Allah, beliau mendengar baginda Nabi hijrah. Maka beliau adalah orang yang pertama ingin bersama Rasulullah. Tetapi telat sedikit bersama Rasulullah. Baginda Nabi bersama sahabatnya Abu Bakar berangkat dengan selamat dan bersembunyi. Kita tahu di saat beliau hijrah, ternyata beliau telat sedikit saja. Suhaib Ar-Rumi, begitu beliau mau meninggalkan kota Mekah, dicegat oleh pasukan Quraisy. Dicegat. Kamu mau ngapain kamu Suhaib? Saya mau ikut Rasulullah, saya ingin hijrah bersama Rasulullah. Boleh, tidak ada masalah untuk itu, tapi syaratnya kamu ini kan dikenal orang kaya di Mekah. Terus kenapa? Syaratnya satu, kamu pilih hijrah, silahkan kami lepas, tapi hartamu tidak boleh dibawa sedikit pun, karena itu aset bagi kami. Atau anda kembali ke sini, ambil hartamu, jangan berhijrah. Lamun itu bet pilih, kira-kira bet pilih dulu. Aduh, menit kita duit dia, belum tak tanda, aduh, rendot juluk kan menikah. Nabi Basan Suhaib, aneh baik bedouin kan, dia nak kena di selapuan dia, ambil semua itu, saya tidak perlukan. Yang saya perlukan adalah Allah. Beliau tinggalkan itu. Di dalam Al-Quran diabadikan, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang jual dirinya, menjual dirinya demi untuk Allah dan Rasulnya. Dia relakan hartanya, biarkan hartanya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang penting imannya melekat dan kuat di dalam dirinya. Inilah Suhaib Ar-Rumi. Sampai jamaah, inilah potret orang-orang muhajirin. Mereka rela menjadi orang miskin, tidak memiliki apapun. Yang penting apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Sifat berikutnya orang-orang muhajirin, yabtaguna fadlan minallah, melakukan ini dengan penuh ketulusan, mengharap Allah saja, hanya mengharap balasan dari Allah. Yabtaguna fadlan minallah. Kemudian apa? Waridwan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya minta keridaan Allah. Ridha nenek yang boya. Nasa? Ndek ridha manusia sama jamaah. Redanya Allah, keridhaan Allah kepada dia, itulah tujuan hidupnya. Wa yansurunallaha wa rasulah. Maka dia
Sifat berikutnya dari orang muhajirin adalah menolong Allah dan Rasulnya. Ingat sampai jamaah, intan surullaha yansurkum, manik nenek lamun sida pada tolong nenek kita tolong sida Allah Ta'ala. Berbentar cara tolong nenek, apakah Allah itu lemah sehingga perlu ditolong? Bukan dalam artian seperti manusia. Cara kita menolong Allah adalah tegakkan agama Allah, laksanakan perintah Allah, tegakkan semua yang menjadi aturan-aturan Allah. Itulah cara kita menjaga Allah, maka kita pasti akan dijaga oleh Allah. Ulaika humus sadiqun. Yang terakhir orang Madinah, orang Mekah niki sampai jamaah, mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar jujur dalam beragama. Maka di dalam hadis Rasul SAW, kalaupun kita tidak bisa membahas tentang orang Ansar, karena kita fokus tentang muhajirin. Hebatnya orang-orang muhajirin sampai jamaah, dalam hadis disebutkan, Ja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sopok jelo suatu ketika rombongan orang-orang muhajirin yang miskin-miskin, yang pakir-pakir ini datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi basen, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujuri wan na'imil muqim. Ya Rasul, alangkah nikmatnya jadi orang kaya ya Rasul. Enak jadi orang kaya itu ya Rasul. Kira-kira lamun pelungguh berembih ruan mai'at jadi dengan sugih apa jelang? Ruan ni juluk niki. Ruan niki mai'at ruan dengan jelang apa dengan sugih? Ruan doang masih mai'at ruan sampai jamaah dengan sa sugih. Sampai dia punya batur niki, dia batur niki. Lagu dikenal bos. Bos, suara ada bos. Bos niki kepek orang ngelin titung si itu. Harus mesin kawih. Meton bahasa. Tahu tiang kawih kelambi niki pelusak niki ni. Tahu mana pelusak? Kelambi peret salengit-lengit niki. Lagu lamun tiang kadun, parak doang dengan sugih. Lah lain kelambi dengan sugih ni. Padahal ajin kelambi niki telung siu aja aji. Lagu nia kadun, solah rua. Lagu lamun dengan jelang sampai jamaah berbeda-beda bercerita 500 siu lah haji kelamin. Dia lah lebih rua 500 siu. Dia belum. Dan penggitar 500 siu ni gitu ya. No, ruan doang tampilan dia beda dengan sugih ni gitu. Sehingga ia bahasan orang-orang muhajirin, ya Rasul, anu mai ruan dengan sugih niki kademan sicerion dengan sugih niki. Artinya apa? Nikmat sekali kalau kita menjadi orang kaya. Pertanyaan baginda Nabi, apa simparan nikmat dengan sugih? Apa simparan maik dengan sugih? Ya Rasul, bahasa sahabat-sahabat yang muhajirin tadi dia, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Berminta deman jadi dengan sugih ya Rasul. Nia sasugih sembayangan kan cik ita sajelang ya papah ya pada. Apaan pada? Rakaat. Nia sasugih zuhur 4 rakaat. Nah ita si lelah boyak kepeng benang, si miskin si jelang badik din wah tak korting anak sida je 0.5% bayane. Kan menu 50% kembe sida jelang lah lu ada searak langan pita kepeng benang. Arak tak diskon le niki. Dit wah dengar dengan tadi skor sejelang-jelang. Kita sejelang pada dengan sesugih pak. Nah niki tok main jadi dengan sugih. Ya papa hendak sembahyang, papa kewajiban telit nenek. Lagu ni tetap sugih. Pada sembahyang. Apa yang dah bahasa Nabi? Ya sumuna kama nasum, menuju puasa ni ya Rasul. Itu sejelur puasa. Mulia sesugih masih sejelur. Dia wah berbahasa nenek. Anak sida dia pelot sesugih-sugih ni 2 jelur dan puasa. Ada menjerih kan malu dia nak apa-apa ya Rasul. Terus Nabi, apalagi dia kena sedekah ya Rasul. Itu yang macak meled doang sama sedekah ni wah seberak-berak masjid betul ya. Masjid bangunan, masjid piaan, seberak-berak tu bekah tandai diri. Lah kedeman tak jadi dengan sugih ya Rasul. Sampai jamaah, hadis ini
memberikan penegasan kepada kita semua. Paling tidak ada dua model manusia yang disebutkan dalam hadis ini. Mana yang dua? Yang pertama, ada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berharta, tetapi orang ini tidak mau kalah dengan orang kaya dalam urusan beramal saleh. Melen pada marat dengan sugih dalam urusan kebaikan, dalam urusan pahala. Saya niki orang-orang muhajirin. Nah niki maksud tiang uli kanggo kita jelang dakat kita jelang lagu dendek kalah sih dengan sugih dalam urusan kebaikan. Nunasa berlomba-lomba kita dalam urusan kebaikan. Boleh saya tidak punya harta, lagu dalam urusan kebaikan saya tidak mau kalah dengan anda. No, kena dengar saya jamaah model orang muhajirin yang harus kita hadirkan. Ini kadang-kadang itu mohon maaf ditman sugih dua sombong, ditman berdua napi-napi kegayan. Makanya dengan Lombok niki mohon maaf itu ni loean sombong jelang. Rasa sombong tutup balung padahal din berdua yang kepeng benang di narak, bung bangkat di narak, si repot di arak, sembahyang abot ngaji ndek meli. Yo mau apa jari modal sila tiang demen seriuk dengan berdua yang kecil sama mahal-mahal niki sama jamaah demen lah ke tiang aneh lah mau kita cerita tiang mau berjual duit 100 selai juta lah meletak berdua munasa kemudian dek luwe-luwe ada 10 duit berdua lah ilah semiliar mungkin tak lagu mohon maaf arak batur sabarun berdua kecil doang melupa sembahyang sekedi-kedi kecil doang terbentek membelai terkolok sebelah kecil momo Allahu Akbar dengan tan melengung dengan lebih sembahyang ini momot kecil loh kan lalu pindah tahun balik tu dan kolok momot tu ndek sama mohon maaf jauh kecil aneh mau masjid lain kan menu menikah jangan harap tak ada utama waktu alik dalam juk masjid dak-dakan jauh kecialan balik lagu balik juk masjid kan solat ni dengan ngebang kecil doang kancur Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang sama jamaah gentunahan kecial kecil senina dia wah bayar dengan punti menokam melet senina anak kan dia delet punti muka ni kecil doang moko haran jari. Ya Allah sama jamaah mudendet sakalah si kecil dalam urusan ibadah maksud dia beruan selapuk makhluk nenek ni ke ibadah ojok nenek. Semuanya diciptakan kita ini oleh Allah untuk beribadah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Selapuk searak lek bumi pair ni kita ciptaan si nenek semuanya bertasbih mensucikan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala sesuatu itu bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, lagu itu ndet paham berbicara unin bertasbih makhluk-makhluk si lain. Lagu sa pasti sama jamaah lamun kecil kuning niki kena cuit-cuit ia bertasbih. Kemudian dia dia doang mau pahala cuit-cuit, mu itu jangan doang kan menu. Samula ni cuit alhamdulillah kan menu. Cuit alhamdulillah, cuit subhanallah kan menu. Milut mau ni mau pahala itu mau pahala. Ni bahala doang itu mau jari dia. Ni mau pahala itu mau bahala. Nenek kaji ni maksud tiang silap pada peririk kecil, silap baik pada pelihara kecil, lagu dendet kalah isi kecil kan menu. Nah niki sama jamaah mentalitas orang muhajirin, mereka boleh miskin tetapi urusan kebaikan mereka tidak mau kalah dengan orang-orang kaya. Ini satu. Makanya dia datang ke hadapan baginda Nabi berembe caret ya Rasul adik sak mau ibadah, berembe adik sak mau pahalan pada marat dengan sugih. Maka Bapak Ibu pernah mendengar hadis yang pernah sampaikan dan itu tiang upload di IG tiang. Apa kata Rasul? Si kandan dengan jelang niki datang kepada baginda Nabi SAW. Oh benintan sida ni carem adim sak tahu kalahang dengan sugih atau adim sak pada pahala barat dengan sugih. Nabi bahasa Nabi bikulli tasbihatin sadaqah
wa bi kulli tahmidatin sadaqah, wa bi kulli takbiratin sadaqah, wa bi kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkari sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sida ada sak papah pahala marak dengan sugih, ada yang sak tahu kejar dengan sugih dari sisi kebaikan pahalanya. Apa yang dilakukan? Luwek-luwek bertasbih bahasa Nabi, luwek-luwek bertahmid alhamdulillah, luwek-luwek bertakbir Allahu Akbar, luwek-luwek bertahlil la ilaha illallah. Ya langan boyak pahala. Adit sapada itu marak dengan sugih. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar, ajak batur, tenak batur gawe kebaikan, larang batur, cegah batur dari kemungkaran. Termasuk bahasa Nabi, ane boyak-boyakan langan mana-mana tenduk aja seninem bilangan boyak ane dah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, tenduk bareng, tenduk tahu kan je seninem kan je semama, pahala mau memiliki. Harap dengan dia milih pahala atau harap dengan beralasan tiang jadi tahu banyak pahala. Ane lah memilih tahu zikir no betenduk ane aja seninem ma'amanoh ni kemau pahala ni kita nazar jawab bini kah beralasan terlihat apa banyak pahala besilah oleh enggak lah kata mau oleh enggak silah besilah nah nikir wan kemodokan sami jamaah sehingga tidak ada alasan sedikit pun untuk kita malas untuk melakukan kebaikan. Ini saja yang dapat yang sampaikan, paling tidak mentalitas orang muhajirin. Nggih. Mentalitas orang-orang muhajirin. Kita belum berbicara orang ansar, tetapi orang muhajirin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa tiang pelunggum sami peroleh dari tata cara, dari keimanan mereka, dari kemampuan mereka melakukan apapun, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wantah nikatur tiang, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.